Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nining Suryaningsih, Guru Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi resensi. Adapun pokok bahasan yang dibahas, yang pertama adalah pengertian resensi, yang kedua struktur resensi, dan yang ketiga ciri kebahasaan resensi. Yang pertama, pengertian resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai keunggulan dan kelemahan sebuah karya atau buku. Karya yang diresensi dapat berupa karya pertunjukan atau pementasan seperti pertunjukan film, drama, tari, baca puisi, dan sebagainya. Sedangkan buku bisa berupa buku fiksi, contohnya cerpen atau novel, dan buku non-fiksi, contohnya buku modul, buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, makalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, struktur resensi. Secara umum, struktur resensi itu ada 3. Yang pertama, pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Untuk pembuka, berisi judul resensi, identitas objek, dan reputasi pembuat. Dalam judul resensi harus mencerminkan keunggulan karya itu supaya pembaca tertarik membaca buku yang diresensi. Sebab tujuan utama resensi memang mempromosikan karya yang dibahas itu. Identitas objek. Kalau objeknya buku, identitasnya meliputi judul, pengarang, nama kota penerbit, cetakan keberapa, jumlah halaman, harga buku, dan nomor ISBN kalau ada. Reputasi pembuat ini mengemukakan kualitas dan kapasitas pembuat, termasuk prestasi dan kekhasannya. Struktur resensi yang kedua adalah isi atau tubuh resensi. Isi atau tubuh resensi maksudnya gambaran isi karya atau buku. Di sini maksudnya sinopsis buku tersebut. Sinopsis atau ikhtisar disampaikan secara selintas kepada pembaca, namun menyeluruh. Ini membantu pembaca memahami karya atau buku yang dibahas. Pada ulasan buku, di bagian ini perlu disampaikan ulasan dengan memberikan kutipan dan halaman berapa pada buku yang diresensi. Berikutnya, kelebihan atau keunggulan karya buku. Ulasan tentang kelebihan karya atau buku akan menjadi nilai jual yang potensial. Dengan membaca kelebihannya, pembaca akan tergerak atau tertarik untuk menikmati atau membeli bukunya. Yang berikutnya, kelemahan atau kekurangan karya atau buku. Demi menjaga objektivitas, seorang penulis resensi dituntut mengemukakan dengan objektif kelemahan atau kekurangannya. Yang ketiga, strukturnya adalah bagian penutup. Pada bagian ini, resensi mengemukakan kelayakan atau perlunya karya atau buku itu dikonsumsi atau dibaca. Yang ketiga, ciri kebahasaan resensi. Ciri kebahasaan resensi yang pertama, resensi termasuk tulisan ilmiah berdasarkan fakta, sehingga diwarnai penggunaan istilah teknis sesuai teori tentang objek yang diulas, misalnya aerob, zigot, dan sebagainya. Yang kedua, cenderung menggunakan makna denotatif atau makna lugas. Yang ketiga, cenderung menggunakan kalimat pasif seperti ditonton, dijadikan, tertata, dan sebagainya. Berikutnya, menggunakan kalimat impersonal, yaitu kalimat yang subjeknya bukan persona seperti saya atau aku, tetapi memakai kata penulis, presensi, pengarang. Yang berikutnya, menggunakan kata adjektiva, contohnya menarik, kurang menarik, baik atau kurang baik, dan sebagainya. Berikutnya, menggunakan kata-kata opini, berisi pendapat, dan persuasif, kalimat berisi bujukan. Yang berikutnya, menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Konjungsi internal maksudnya konjungsi intrakalimat.
menghubungkan dua kata, kelompok kata, atau klausa dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi eksternal antar kalimat menghubungkan dua kalimat atau dua paragraf. Konjungsi ini ditempatkan di awal kalimat yang diawali huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Ciri kebahasaan resensi berikutnya menggunakan ungkapan perbandingan, misalnya daripada, sebagaimana, serupa dengan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi membentuk predikat nominal atau kata-kata kopulatif. Dapat juga membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Contoh kata kerja relasional sebagai kopulatif: jadi, menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, dan sebagainya. Contoh kata kerja relasional sebagai kata kerja modalitas: dapat, bisa, boleh, harap, hendak, ingin, dan sebagainya. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.